Halo semua, bertemu lagi bersama saya Rija Nurman Bukhori. Di sini saya akan memberikan tips-tips ataupun tutorial untuk membuat presentasi pada PowerPoint untuk ujian ICT. Oke, langkah yang pertama, kita bisa membuat blank presentation pada aplikasi PowerPoint kita. Di sini, karena saya ingin membuat semuanya dari awal, jadi pada menu Home, kita bisa klik Layout dan Blank. Di sini kita bisa menghapus semua fitur yang sudah ada atau disediakan oleh PowerPoint tersebut. Atau jika kita ingin cepat, kita bisa untuk tampilan depannya seperti judul pada slide depannya, kita bisa klik dengan title slide. Oke, pada bagian ini kita bisa menambahkan sebuah judul seperti saya ingin membuat judul tentang Pancasila. Oke, Pancasila. Gimana sih agar bisa di tengah sebuah text box? Oke, perlu, perlu, perlu teman-teman ketahui jika kotak tempat kita mengetik ini untuk memberikan teks dinamakan text box. Agar bisa di tengah text box, kita bisa klik Align Text dan klik Middle. Oke, mungkin teman-teman bertanya nih, ada yang bertanya, gimana sih cara menambahkan text box lagi? Oke, di sini ada fiturnya yang bernama Save. Pertama ke Insert, ke fitur Insert, terus teman-teman bisa klik nih, Save, Save atau bentuk. Oke, saya jelaskan dulu, Save atau bentuk ini apa? Save atau bentuk adalah suatu bentuk yang kita gunakan dalam sebuah presentasi untuk mempercantik sebuah tampilan presentasi. Bisa berbentuk segi, lingkaran, atau lain sebagainya. Bahasa mudanya ini sebagai elemen dalam sebuah presentasi. Oke, di sini ada bentuk atau shape yang berbentuk persegi empat dengan tanda huruf A di bagian tengahnya. Dan inilah yang akan menjadi text box. Jika kita klik lama, di sini juga dituliskan text box. Oke, kita klik. Dan di sini bentuk kursor kita jadi berubah. Teman-teman bisa dengan menariknya untuk menyesuaikan sebesar apa textbook yang akan kita gunakan. Gini. Oke, seperti itu. Oke, gimana sih cara memindahkannya? Mungkin teman-teman ada yang memindahkannya seperti ini mungkin. Teman-teman ngeklik di bagian tengah text box, ini tidak akan berpindah. Ini hanya untuk menulis atau mengetik kata-kata yang ada di dalam text box. Untuk memindahkannya atau menyesuaikannya di tempat lain, teman-teman bisa nih untuk mengklik garis pada text box tersebut. Nah, seperti ini. Nah, garis ini yang diklik ya. Begitu pula dengan shape. Shape juga sama, seperti itu. Shape yang lain. Kita contohkan di persegi 4. Jika kita klik di tengahnya, di sini hanya untuk mengetik. Tetapi untuk memindahkan posisi text box, teman-teman bisa nih klik bagian tepi ini seperti garis tadi dan untuk memindahkannya. Oke. Di sini saya akan meletakkan shape-nya di sini sebagai dekorasi. Saya copy dengan klik Ctrl C dan Ctrl V untuk mengkopinya. Oke, saya letakkan di sini.
Gimana sih caranya mengubah bentuknya lagi? Umpamanya udah keluar ini bentuknya segi empat, tapi saya ingin ubah jadi bentuk yang lain. Oke, gampang. Teman-teman bisa klik Edit Shape, Change Shape, kita ubah bentuknya jadi ini, agar sudutnya berkurang gitu, atau tanpa sudut, lebih melengkung. Atau juga bisa gini, ingin bentuknya lebih bebas. Teman-teman bisa klik Edit Shape, terus klik Edit Point. Pada Edit Point, kita diberi kebebasan untuk mengedit shape-nya jadi bentuk apa saja, seperti ini. Nah, diberi kebebasan. Oke. Terus gimana sih caranya agar shape tersebut bisa di belakang teks? Seperti teman-teman lihat, ini kan di depan teksnya. Oke, teman-teman tinggal pergi ke menu shape format. Setelah kita klik shape tersebut, klik shape format sebelah ujung sini. Oke, di awal ya. Ini kan belum ada nih fitur shape formatnya di atas. Pertama kita klik shape tersebut, terus akan muncul nih shape format. Setelah itu kita klik shape format. Untuk mengubahnya ke belakang, teman-teman bisa untuk klik send backward. Nah, klik lagi. Nah, sampai teks yang ingin ditampilkan muncul. Atau mau yang lebih mudahnya, teman-teman bisa klik select panel. Nah, di sini teman-teman bisa mengubahnya sebelah mana. Ini sebelah atas sekali rectangle, ini sebelah bawah sekali juga bisa. Ini saya samakan bentuknya dengan yang atas ya. Oke. Untuk text box yang ini tidak akan saya pakai, dan saya klik garisnya. Garisnya saya klik. Terus bisa teman-teman kalau ingin menghapusnya bisa klik pada keyboardnya backspace. Sekali lagi. Nah, udah hapus. Oke. Selanjutnya, pada fitur text box, ini kurang ke belakang ya. Send backward. Pada menu text box, jika teman-teman ingin mengubah ukurannya, warnanya, atau lain sebagainya, utamanya untuk warna. Untuk text box, kita klik text box tersebut, dan kita blok semua tulisan yang ingin kita ubah warnanya. Contoh, saya blok semuanya nih, Pancasila. Pergi ke shape format, ada text fill untuk mengubah warnanya. Di sini saya akan menggunakan warna putih. Dan juga, gimana sih cara mengubah background tulisannya, background kanvasnya? Teman-teman bisa klik kanvas tersebut sebelah sini, klik kanan, format background, dan sini disediakan pada warna, ada solid fill, gradient, untuk membuat gradient warna, picture, or texture fill. Di sini kita bisa memasukkan gambar, bisa teman-teman klik insert from a file, memasukkan gambar.
Tinggal pilih gambarnya apa. Contoh, saya mau masukkan gambar ini. Akan masuk ke dalam background. Atau kita ubah pakai solid fill. Kita akan menggunakan warna merah. Cari warna merah. Warna merah ya. Ini warna merah. Untuk shape, kita juga bisa mengubah warnanya menggunakan shape format. Nah, shape format di sini ada shape fill untuk mengubah warnanya jadi warna apa yang akan kita gunakan. Contohnya di sini saya juga ingin menggunakan warna merah tapi yang dark red, lebih gelap dari warna backgroundnya agar tidak terlalu kontras. Oke, pada shape kita juga bisa mengatur outline atau garis pinggir. Teman-teman bisa untuk menghapus garis pinggirnya atau no outline atau menggunakan warnanya yang lain, warna putih atau warna apapun. Dan di sini juga bisa mengatur ketebalan garis pinggirnya, mau setebal apa teman-teman masukkan. Dan juga di sini yang bagian sketch change, teman-teman bisa mengatur bentuk garis pinggirnya, mau bergaris, mau melengkung, garis lurus, atau di sini ada fitur faces. Di sini teman-teman bisa mengatur garisnya seperti bentuknya titik-titik atau putus-putus seperti ini. Oke. Dan selanjutnya, tunggu dulu ya. Selanjutnya ada shape effect. Pada shape effect, teman-teman bisa nih memilih efek apa saja seperti shadow atau bayangan. Kita bisa memilih nanti shape-nya bisa memiliki bayangan seperti apa. Dan yang keduanya ada reflection atau refleksi. Kita bisa memberikan refleksi shape-nya, bisa di bawah, arahnya sebelah mana. Selanjutnya adalah glow atau bercahaya, bersinar. Kita bisa memberikan efek bersinar pada shape tersebut. Dan soft edge. Soft edge juga memberikan fitur blur pada samping samping shape-nya. Belevel. Belevel memberikan efek timbul pada sebuah shape. Nah, selanjutnya adalah 3D rotation, memberikan efek 3 dimensi. Rotasinya berbentuk 3 dimensi. Oke, begitu pula dengan textbox. Textbox, kita bisa blok teksnya. Di sini juga ada fitur outline atau memberikan garis pinggir pada sebuah teks di bagian weight. Di bagian weight kita bisa memberikan ketebalan pada sebuah shape, garis pinggir pada sebuah shape. Dan di sini juga sama seperti tadi, memberikan bentuk apa saja garis pinggirnya, bisa putus-putus atau lain sebagainya. Untuk warnanya juga bisa diubah garis pinggirnya. Seperti teman-teman ingin ubah warna garis pinggirnya jadi warna orange. Saya coba tebalkan biar terlihat warnanya. Nah, warna orange seperti ini.
atau tanpa garis pinggir juga bisa. Dan di sini juga mempunyai efek yang mirip seperti shape tadi. Ada shadow, reflection, blow, glow, buat level, 3D rotation, dan di sini ada fitur transform. Di sini kita bisa mengubah bentuk-bentuk teksnya menjadi seperti melengkung, melingkar, dan lain sebagainya. Bisa teman-teman pilih sendiri. Oke, bagaimana sih caranya untuk mengubah ukuran ukuran dan juga uh, jenis fontnya? Teman-teman bisa pilih ke fitur Home. Di Home, di sini ada untuk mengubah fontnya. Di sini saya coba ubah ke Black Arial, Arial Black. Sini juga bisa diubah jadi bold atau italic untuk miring, dan underline untuk garis bawah, dan text shadow untuk memberikan bayangan pada teks. Dan di sini kita bisa mengubah teksnya seperti huruf besar di awal, huruf kecil semuanya, atau huruf kapital semuanya. Dan di sini kita bisa mengubah ukuran teksnya jadi seberapa besar. Oke, saya ubah sebesar ini. Dan ini shape-nya saya hilangkan garis pinggirnya dan berikan efek glow. Oke, hapus garis pinggirnya dan berikan efek glow. Oke, untuk teks ini saya akan ubah memberikan efek shadow. Shadow-nya ke kiri bawah agar memberikan efek timbul. Bayangannya timbul. Oke. Selanjutnya saya akan menggunakan fitur shape untuk membuat tombol. Kita bisa double klik shape tersebut untuk memberikan teks. Bisa kita tulis mulai. Bisa blok semuanya. Dan pergi ke fitur home. Kita bold. Dan fontnya kita gunakan Black Arial. Oke. Rekomendasi saya untuk fitur warna, kita bisa menggunakan 3 jenis warna dalam satu desain. Jangan terlalu banyak. Dan untuk font, kita bisa menggunakan 2 jenis font. Itu udah cukup itu. Sini warnanya ingin saya ubah menjadi ini, dan outline-nya kita hilangkan. Terus berikan efek berlevel. Yang mana bagusnya ya? Oke, ini ditekan di tepi lagi. Oke. Agar bisa memberikan efek tombol. Oke. Selanjutnya, teman-teman bisa mengcopy satu slide ini
untuk membuat desain selanjutnya. Klik kanan, teman-teman bisa di sini kita klik kanan dan duplikat slide. Oke, pada duplikat slide, teman-teman bisa mengubah nih tata letaknya untuk desain selanjutnya. Seperti ini, saya kecilkan coba. Oke. Nah, ini saya letakkan di sini. Letakkan di sini. Untuk tempat konten yang akan kita lakukan. Akan kita perlihatkan di sini. Oke, nanti teman-teman siapa tahu ada yang bertanya, gimana sih biar bisa pas di tengah untuk shape maupun teksnya. Oke, teman-teman bisa menggunakan fitur Align. Yang pertama, teman-teman bisa klik shape-nya. Di sini ada fitur Arrange. Kita klik dan ada Position Object Align. Di sini teman-teman bisa memilih Align Center, Left, yang sebelah atas ini untuk rataan kanan kirinya. Atau rata kiri, rata tengah, rata kanan. Jadi ini untuk rata atas, tengah, dan bawah. Oke, di sini saya akan meletakkannya di tengah. Dan ini juga di tengah. Dan teksnya juga saya letakkan di tengah. Oke, udah pas di tengah. Dan ini teman-teman bisa membuat tombol untuk selanjutnya. Oke, di tombol selanjutnya. Saya ingin mengubahnya agar tidak terlalu coba saya ubah bentuknya agar tidak terlalu memanjang. Oke, ini saya ubah juga. Set format, edit shape, edit point. Nah, point. Oke, ini selanjutnya kita copy, kita klik di sini, copy, Ctrl C, Ctrl V, dan kita letakkan di sini untuk tombol sebelumnya. Sebelumnya. Oke. Pancasila. Selanjutnya gimana sih cara memasukkan teks-teksnya? Saya rekomendasikan teman-teman jangan langsung membuat tulisan pada sebuah shape. Teman-teman kalau ingin membuat konten atau ingin ditampilkan pada sebuah presentasi, saya rekomendasikan menggunakan fitur
text box. Bisa ke insert, save, dan klik text box. Atur besarnya segini. Oke. Di sini saya ubah kata-katanya jadi latar belakang. Belakang. Oke. Teman-teman bisa cari kontennya di Chrome. Kita klik Chrome. Ini ada latar belakang Pancasila. Saya menggunakan ini saja. Di pencarian teman-teman bisa klik apa saja sesuai dengan konten yang akan teman-teman tampilkan di presentasi ini. Oke, warnanya tidak sama. Ctrl A. Terus di ke save format. Terus pada save format, teman-teman bisa untuk menggunakan teks tadi untuk mengubah warnanya. Oke, setelah berubah warna, saya ingin agar mengubah jenis fontnya. Kita ubah jadi Arial yang biasa. Terus ukuran fontnya, teksnya kita ubah jadi sekitar ini untuk mengepaskan ke desain kita. Oke, selanjutnya kita akan menggunakan efek transition pada presentasi kita. Efek transition adalah efek yang digunakan untuk memberikan animasi dalam perpindahan antar slide. Teman-teman bisa klik fitur transition dan pilih transisi apa saja yang ada pada untuk kita gunakan pada desain kita. Ada banyak nih, ada more, fat, pose, ada wine, ada restyle, dan juga per off, vehicles, airplane, dan lain sebagainya. Di sini saya akan menggunakan fitur transisi more pada semua desainnya. Saat dijalankan akan seperti ini. Oke. Teman-teman bisa memilih ini apa saja seperti split, reveal, dan juga selanjutnya saya ingin menggunakan fitur animation. Animation atau animasi digunakan untuk memberikan efek animasi pada sebuah elemen ataupun teks dalam satu slide. Dan ini hanya digunakan pada seperti shape ataupun text box. Contohnya ini. Ini kan tadi shape kan. Saya ingin memberikan efek animasinya wave. Nah, dan sini saya akan menggunakannya keluarnya dari kiri. Oke. Dan begitu pun dengan ini. Tombol selanjutnya. Tombol selanjutnya saya gunakan dari kanan. Oke. Pada bagian ini, teman-teman bisa jika ingin mengaktifkan animasinya tanpa ngeklik tombol selanjutnya. Artinya teman-teman ingin pas presentasinya ditampilkan,
langsung bergerak efek animasinya. Teman-teman bisa ubah di bagian start ini menjadi after previews. Begitupun dengan ini, after, after previews. Dan juga untuk efek animasi, teman-teman bisa milih nih, ada interest untuk animasi masuk, emphasize saat animasi berlangsung, dan juga exit untuk animasi keluar. Dan umpamanya teman-teman ingin membuat secara custom nih bentuk animasinya gimana, teman-teman bisa klik yang custom path. Oke. Atau umpamanya mau buat 2 efek animasi masuk dan keluar. Oke, teman-teman bisa klik bagian add animation dan klik bagian untuk keluarnya. Saya keluarnya memakai zoom umpamanya. Oke, efek zoomnya bisa hanya objek atau semuanya, atau kalau untuk teks ataupun text box bisa untuk by paragraph atau antar paragrafnya aja yang berubah. Oke, gimana sih cara milihnya? Yang untuk masuk atau keluar, ini kan ada apa namanya nih, huruf-hurufnya sebagai penandanya. Teman-teman bisa klik yang salah satunya. Kita cek di sini di bagian exit, berarti ini bagian yang untuk keluarnya. Kita klik ini on klik aja. On klik. Oke. Kita mulai. Ini akan seperti ini. Nah, saat kita klik akan hilang di sini. Oke. Saya coba ubah untuk keluarnya ke set mungkin. Oke. Kita ubah efeknya jadi seperti ini. Saat diklik. Begitupun dengan ini. Kita tambah animasinya untuk keluar menggunakan shape. Terus diamond. Dan on click. Ini untuk masuknya nih. Ini sedih yang wave dari kanan. Oke. Ini yang untuk keluar, ini yang masuk. Ini after reviews. Coba kita ubah di awal dulu. Kita tambah di bagian shape di diamond. Oke. Oke, seperti ini. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hyperlink. Apa sih itu hyperlink? Hyperlink adalah suatu fitur yang digunakan untuk menghubungkan satu satu slide dengan slide yang lainnya, ataupun untuk uh, menghubungkan dengan file lain. Seperti kita ingin membuka suatu file dengan ngeklik tombol yang sudah diberikan fitur
hyperlink. Contohnya, step ini kita kasih hyperlink dengan cara klik kanan, ada hyperlink. Nah, di bagian ini, teman-teman umpamanya ingin membuka suatu file. Jika tombol yang diberi hyperlink diklik, saya coba buka. Nah, ini. Nah, saya coba buka file foto tadi dengan ngeklik tombol ini. Kita klik, sini diberikan notifikasi, kita klik yes, oke, dan akan keluar yang ingin kita buka. Tapi di sini kita menggunakannya untuk presentasi, artinya di sini untuk membuka suatu presentasi ataupun menghubungkan slide satu dengan slide yang lainnya. Jadi kita bisa mengubahnya kembali dengan klik kanan, edit link. Kalau seperti di awal tadi, umpamanya belum kita masukkan apapun, kita klik kanan, tulisannya akan hyperlink. Kita klik flash intis dokumen. Di sini kita bisa menggunakannya untuk membuka slide yang keberapa, slide yang pertama atau yang kedua. Sini untuk membuka yang kedua. Kita klik OK. Maka jika kita ngeklik tombol ini, maka akan menampilkan slide selanjutnya atau slide yang kedua. Kita mulai, kita klik, nah, maka akan bergerak. Oke, ini. Selanjutnya, saya juga ingin memberikan efek hyperlink pada tombol sebelumnya. Flash intis dokumen, kita klik slide sebelumnya untuk tombol sebelumnya. Dan oke. Oke, gimana sih cara menghapus hyperlink tersebut? Teman-teman bisa pergi ke edit hyperlink tadi, terus remove link. Kita akan menghapus hyperlink tersebut. Coba klik kanan, kita berikan linknya tadi, dan oke. Oke, di sini sudah diberikan hyperlink untuk tombol sebelumnya. Kita tes dulu. Kita klik. Oke, kembali ke slide sebelumnya. Dan untuk selanjutnya, sini saya copy kembali desainnya. Di sini kita ubah untuk kontennya seperti ini. Kita kecilkan. Pancasila. Kita ubah lebih kecil. Untuk memberikan variasi bentuk atau desain pada sebuah presentasi.
Oke, selanjutnya ini kita ambil desain untuk ukuran dan warnanya dari desain sebelumnya. Kita Ctrl C untuk copy dan Ctrl V untuk tempel atau paste. Oke, di sini bagaimana sih cara untuk menambahkan simbol pada awal teks ataupun nomor untuk memberikan poin-poin informasi yang akan kita gunakan. Di sini saya akan menggunakan, di sini kita bisa menggunakan untuk seperti huruf dan angka. Dan di sini pada menu home ada untuk titik, segi empat, centang, panah, atau lain sebagainya. Di sini saya menggunakan angka. Oke, Pancasila ada 5. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Enter. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Selanjutnya, yang ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan musyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, saya akan letakkan ini agak ke tengah dari shape-nya. Dan saya ubah ini menjadi rata kanan kiri. Oke. Dan di sini pada slide yang kedua, di sini kan ada tombol untuk selanjutnya. Kita akan menggunakan hyperlink untuk ke slide yang ketiga selanjutnya. Kita coba. Oke, kita klik dan tampil. Dan pada slide yang ketiga, kita ubah menjadi kembali. Untuk ke slide awal atau slide yang pertama. Klik hyperlink ke slide pertama. Oke. Saya klik dan kembali. Oke. Untuk ujian ICT yang akan dinilai ada beberapa poin. Yang pertama adalah transisi, yaitu kita menggunakan fitur transisi. Kita harus menggunakan fitur transisi pada sebuah desain. Terus yang kedua ada animation atau animasi.
yaitu kita harus menggunakan sebuah animasi pada sebuah desain. Seperti ini tadi belum saya kasih animasi. Saya mau kasih animasi untuk tulisannya. Jadi fly in dari kanan. Oke. Ini saya berikan efek agar otomatis saat memulainya jadi after Provius. After Provius. Kita coba. Oke, kita coba dulu. Kenapa tidak aktif? After Provius. Oke, berarti sebelum di exit nih ya. Untuk yang exit, kita hapus dulu. Hapus yang di exit. Oke, kita coba. Nah, dan keluar. Oke, ini untuk animasi. Nah, selanjutnya adalah yang diperiksa adalah desain. Bagaimana bagusnya desain kita dalam memuat sebuah konten. Dan selanjutnya adalah konten. Konten itu apa yang akan kita tampilkan atau akan kita presentasikan dalam sebuah presentasi. Dan yang terakhir adalah hyperlink. Pada hyperlink, seperti tadi, kita menghubungkan antar slide. Dan itulah yang akan dinilai pada saat ujian ICT. Yang pertama adalah desain, bagaimana bagusnya desain kita dalam membuat sebuah konten. Selanjutnya adalah konten, yaitu apa yang akan kita muat pada sebuah presentasi. Bisa berubah berupa seperti ini tadi tentang Pancasila atau lain sebagainya. Dan selanjutnya adalah hyperlink, yaitu menghubungkan antara slide dengan slide yang lainnya. Dan selanjutnya adalah transition atau transisi, yaitu efek perpindahan antar slide. Dan terakhir adalah animation atau animasi. Seperti animasi dalam sebuah shape dalam sebuah slide. Seperti text box tadi, dan memberikan efek animasi. Oke, jadi ada 5 yang akan diperiksa dalam ujian ICT, seperti desain, konten, hyperlink, transition, animation. Itu adalah yang akan diperiksa dalam ujian ICT. Untuk teman-teman semua, saat ujian tersebut harap memasukkan kelima yang akan diperiksa tadi itu, agar mendapatkan nilai yang sempurna. Oke, terima kasih. Hanya sampai situ untuk tutorial membuat presentasi pada PowerPoint. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.